Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak? Apa kabar ibu-ibu? Mari kita bersyukur kepada Allah atas curahan nikmatnya kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu pun adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah ditambah Allah rezeki nikmat kepada kita. Kalau kita tidak pandai bersyukur alias kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Iya, azab di dunia ini, terlebih-lebih lagi azab Allah di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Malam ini malam 24. Dalam kitab Durratun Nasihin ada dimuat bahwa fadilah salat tarawih pada malam 24 kana lahu arba'a wa isruna da'watal mustajabah. Allah sediakan kepada kita 24 macam doa yang mustajab. Itulah fadilah sembahyang tarawih malam 24. Jadi banyak-banyaklah berdoa kita malam ni. Sebanyak 24 macam doa. Terserahlah. Doa yang baik-baik semua. Jangan pula ada dua orang di madu, istri pertama berdoa, ya Allah, aku mohon supaya suamiku diceraikannya lah istri keduanya. Rupanya istri kedua pun doanya gitu juga. Ya Allah, aku mohon di malam 24 ini doa engkau dengarkan, engkau ijabah, supaya suamiku ceraikannya istri pertama. Dikabulkan Allah, habis Idul Fitri cerai dua-dua. Jangan yang jelek-jelek, doakanlah yang baik-baik. Yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh, amin. Yang belum dapat jodoh kita doakan semoga cepat dapat jodoh. Istri yang soleha, suami yang soleh, amin ya rabbal alamin. Yang belum beli baju baru kita doakan biar dapat rezeki supaya beli pakaian hari raya, baju baru, sepatu baru, semuanya baru, rumah baru, istri Ibu bapak yang dimuliakan Allah, malam ini saya sedikit menyinggung masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib dan dia satu paket dengan puasa. Tak bisa dipisahkan, puasa saja zakat fitrah tak mau, zakat fitrah saja lalu tak puasa. Susah juga itu. Banyak orang bayar zakat fitrah dia tapi dia tak puasa. Sedangkan dia dewasa. Dia ayahnya, dia emaknya tapi tak puasa dia, tapi bayar zakat fitrah. Ada orang berpuasa tapi tak mau bayar zakat fitrah. Saumu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta tu'tiya zakatal fitri. Pahala puasa kita tuh tergantung-gantung antara langit bumi. Ke langit tak mau naik sedikit pun, ke bumi pun tak mau menerima sampai dibayarkannya zakat fitrahnya. Begitu pentingnya zakat fitrah, saudara-saudara. Jadi kalau boleh diibaratkan, zakat fitrah ini ibaratkan sujud sahwi dalam sembahyang. Kenapa ada sujud sahwi? Karena kebetulan ada yang kurang, yang belum lengkap dalam solat kita. Kelupaan rakaatnya rupanya tadi. Lupa baca kunut rupanya tadi. Lupa duduk antara dua sujud rupanya tadi. Ada bagian solat yang terlupakan sehingga solat kita itu ada rusaknya sedikit. Maka ditutupilah dengan sujud sahwi. Puasa kita ini pun juga bukannya yang beres sekali. Kadang kita menahan lapar sama haus sajanya, hati belum mampu mempuasakan, mata belum mampu kita puasakan, anggota indera kita ini belum kita puasakan. Banyak aib dan cacat puasa kita tuh. Dengan dibayarkannya zakat fitrah, harapannya mudah-mudahan
Ditutupi zakat fitrah, itulah kekurangan dari ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan tak bayar zakat fitrah. Dulu dikisahkan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kenal Utsman bin Affan? Enggak kenal. Tiap malam kita sebut nama beliau. Kenapa kita ini orang NU selalu menyebut nama-nama khalifah yang 4 tuh? Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Oh, rupanya ada sejarah awalnya Bapak Ibu. Dulu banyak penyusup-penyusup masuk ke dalam sop-sop barisan kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah yang mereka beraliran bukan ahlu sunnah wal jamaah, dan sangat melaknat, memurkai, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itulah kelompok Syiah. Begitu didengar orang, kita puji-puji Umar, kita puji-puji Abu Bakar, kita muliakan Utsman, mereka gerah, mereka panas, angkat kaki keluar dari masjid. Taulah siapa yang sebetulnya ahlu sunnah, siapa yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Makanya itu penting dibacakan. Karena sudah biasa terlazim, teruslah, jangan pula lagi diberhentikan. Jadi Utsman pernah lupa dia Pak bayar zakat fitrah. Ini kelasnya Utsman, Khulafaur Rasyidin, lupa. Kalau kayak Ustadz Saprilnya pula, Ustadz kampung yang kecil-kecil menek do piaun. Dibandingkan Utsman bin Affan, nadau do piau dituru. Tai lupa ma Utsman bin Affanon mengeluarkan zakat fitrah nia di hari raya Idul Fitri. Ini bukan berarti aib Utsman ya, jangan kita katakan aib Utsman. Ini justru ilmu buat kita, pelajaran bagi kita. Dengan lupanya Utsman bin Affan, ada hikmah pelajaran bagi kita. Tahu kita ilmunya dan tahu kita fadilah dan manfaat zakat fitrah itu. Maka dia merdekakan seorang budak sebagai penebus dari kelalaiannya itu, dan disampaikanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah menebusnya dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Apakah sudah lunas kelalaianku yang lupa membayar zakat fitrah? Kata Nabi, ya Utsman, seandainya engkau memerdekakan 100 orang hamba sahaya, berapa Pak? 100. Itu tidaklah dapat menggantikan daripada kelalaianmu mengeluarkan zakat fitrah yang dikeluarkan sesudah sholat Id. Maka pahala daripada mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id itu jauh lebih besar pahalanya daripada memerdekakan 100 orang hamba sahaya. Luar biasa Bapak Ibu. Nangis Utsman bin Affan. Tapi Nabi itu kan orangnya bijaksana. Nabi itu orangnya sangat pengertian. Ditepuk-tepuk bahu Sayyidina Utsman, dihibur Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman itu diampuni oleh Allah karena kelalaian bukan kesengajaannya. Oleh karenanya kita jangan sampai hari raya kita ini lupa membayar zakat fitrah. Yang uang silakan dengan uang, yang dengan beras tidak jadi masalah. Jangan berkelahi kita gara-gara aku uang, aku beras, kau mau apa? Jangan seperti itu. Sekarang dah zamannya teknologi sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh membayar zakat fitrah dimanapun kita berada dalam perjalanan. Ada rekening kita pakai barcode di masjid-masjid. Sampaikan itu semuanya. Itu semuanya dalam rangka memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di sini saya lihat banyak anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak kita ini adalah cerminan masa depan Masjid Nurul Jannah ini. Jangan sampai kosong daripada anak-anak masjid ini. Kalau perlu ramai lagi anak-anak kita ini. Agar apa? Mereka membiasakan diri membanjiri masjid, meramaikan dan memakmurkan masjid, karena ini akan kita wariskan masjid ini kepada mereka. Hari ini kita yang meramaikan dan mengisinya, jadi imam, jadi khotib, jadi bilal dan sebagainya. 10-20 tahun yang akan datang, mereka yang sekarang ini masih pakaiannya merah putih, SD, SMP, yang akan mewarisi masjid kita ini. Sebab itu lazimkan ke masjid, ya Pak, lazimkan ke masjid. Bapak-bapak, Pak, yang rumahnya dekat-dekat masjid, sholatlah di masjid, Pak. Pak, rumahnya dekat masjid.
Bu, rumahnya dekat masjid, Bu? Enggak. Ibu aja jawab sana enggak. Dia sholat di masjid. Kenapa yang dekat enggak mau sholat di masjid? Bapak-bapak yang rumahnya dekat masjid, sholatlah di masjid 5 waktu. Yang rumahnya dekat dengan musola, dengan langgar, sholatlah di musola, di langgar berjamaah, berimam. Ya Pak? Ya Bu? Tapi kalau rumah bapak ibu dekat kuburan, jangan sholat di kuburan ya Pak. Tapi memang saya salut, saya banyak juga berjalan-jalan di Padang Lawas nih untuk Masjid Nurul Jannah ini, termasuk 10 besar perkara sembahyang berjamaahnya. 2 shop rata-rata, zuhur asar. Payah dapat masjid di Padang Lawas ini 2 shop, 3 shop sholat zuhur. Payah Pak, payah. Tapi Masjid Ujung Batu ini masih lapat lagi 3 shop kita sholat zuhurnya. Alhamdulillah. Berarti kualitas tingkat keimanan dan kesadaran kita terhadap sholat berjamaah itu sudah tinggi. Ini saja barangkali kultum yang dapat saya sampaikan. Walaupun istilahnya kultum lebih dari 7 menit ini. Minta maaflah saya ya Bapak Ibu, karena terakhir saya bercakap nih, tak ada lagi jadwal saya. Entahlah tahun depan masih hidup lagi. Kalaupun dimasukkan lagi saya, kalaupun tidak, udahlah. Kepada hadirin kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam suasana mahabbah, ya, dalam suasana cinta dan penuh keakraban. Dan kita dipertemukan Allah di surganya nanti dalam keadaan kita penuh dengan kegembiraan. Karena orang berpuasa itu dapat 2 kegembiraan. Farhatan indal fitri, bergembira ketika dia berbuka. Wa farhatan inda liqa'i rabbi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita laksanakan sholat tarawih.